Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Para ksatria suci sudah mulai bergerak untuk menangkap anak-anak Elbaf. Di video yang lalu, Mimin sudah membahas bahwa Loki bisa menawarkan sebuah kerjasama dengan Luffy untuk membereskan para ksatria suci jika borgol terakhirnya dilepaskan. Melanjutkan cerita di chapter 1143 mendatang, Luffy bisa setuju dengan penawaran Loki. Karena tentu Loki adalah orang yang kuat dan dapat diandalkan untuk melawan para ksatria suci. Namun di sini Hajrudin tampak masih tidak mempercayai Loki karena menganggap bahwa Loki adalah pembohong besar dan tidak dapat dipercaya. Luffy pun berusaha meyakinkan Hajrudin dan Luffy bisa mengatakan akan bertanggung jawab jika Loki sampai berbuat di luar kendali. Nah, setelah bebas, Loki meluapkan amarahnya dengan pancaran haki yang sangat kuat. Setelah itu dia menggunakan Kenbonsoku hakinya yang sangat hebat. Loki berusaha melacak keberadaan Gunko dan para ksatria suci lainnya. Di sini Loki bisa menunjukkan area Kenbonsoku haki yang sangat luas. Sebelumnya Loki terlihat dengan tepat bisa menebak arah serangan Gunko bahkan sebelum Gunko menyerang. Tapi karena posisi Loki masih terborgol, maka dia pun tidak bisa menghindari serangan itu. Ya, setelah melakukan pelacakan, Loki terkejut karena aura haki kembarannya Shanks tidak ada di Elbaf. Dan dia malah mendeteksi aura haki lain dari dua orang yang berbeda. Ya, di chapter lalu Semprok tidak terlihat. Besar kemungkinan dia sudah kembali ke Mariejoa. Dan dua aura haki yang dilacak oleh Loki tentu adalah milik Somers dan Killingham. Tanpa menunggu lagi, Loki, Luffy, dan yang lainnya bergegas menuju lokasi para ksatria suci itu. Luffy pun bisa berubah ke mode nikah raksasa agar bisa mengimbangi pergerakan Loki. Dengan tubuh yang sangat besar dan juga kuat, Loki bisa bergerak dengan sangat cepat. Luffy dan Loki dalam wujud raksasa bergerak ke sekolah Walrus sambil membawa Zoro, Sanji, dan para bajak laut raksasa generasi baru. Nah, sampai di sini aliansi kru topi jerami dengan pewaris tahta Elbaf bisa sudah terbentuk. Selanjutnya kita beralih ke lokasi para ksatria suci. Di sini Somers yang tampak paling senior dan paling kuat di antara mereka bisa menyadari bahwa keberadaan mereka sudah terdeteksi. Dan dia pun bisa tahu bahwa yang akan datang adalah sang pangeran Loki. Ya, di sini bisa ada adegan flashback yang menunjukkan insiden di Kastil Aurus 12 tahun lalu saat Raja Halar tewas dalam pertempuran. Di sini bisa ada fakta baru bahwa ternyata para ksatria suci ikut ambil bagian dalam pertempuran itu dan Somers termasuk di dalamnya. Karena itulah ketika pertama kali dipanggil, Somers terkejut saat menyadari bahwa dia ada di negeri raksasa Elbaf. Dan saat itu Somers juga mengatakan tentang ziarah ke makam Raja Halar. Ya, pertempuran 12 tahun lalu itu bisa jadi adalah pertempuran penting yang menentukan nasib Elbaf ke depannya. Oke, lanjut kita bisa beralih ke Mariejoa. Di sini Carling sedang memimpin rapat dengan para ksatria suci. Semprok bisa sudah terlihat dalam rapat ini karena dia sudah meninggalkan Elbaf. Di sini Carling memberikan perintah bahwa para ksatria suci harus bergerak seluruhnya agar dapat mengembalikan keseimbangan dunia yang sudah mulai goyah. Iya, belakangan ini memang sudah terjadi banyak hal yang membuat keseimbangan dunia One Piece goyah, dan hal itu akan sangat mengancam bagi pemerintah dunia. Carling pun bisa menunjukkan beberapa hal yang harus dibereskan oleh para ksatria suci. Pertama tentu adalah pasukan revolusi yang sudah mulai menunjukkan langkah terang-terangan untuk melawan pemerintah dunia. Kemudian yang kedua adalah Elbaf yang harus segera didapatkan. Nah, di sini Carling bisa mengenang kejadian 12 tahun lalu. Saat itu Carling bisa ikut terlibat dalam pertempuran di Kastil Aurus.
Namun karena Raja Hallard mati dalam pertempuran, maka Elbaf belum dapat diambil oleh pemerintah dunia. Kemudian ancaman ketiga yang harus dibereskan oleh para ksatria suci adalah Cross Guild, yang sudah terang-terangan memberikan bounty kepada para prajurit angkatan laut. Hal itu jelas membuat para prajurit angkatan laut tidak bisa leluasa dalam bertindak. Nyawa mereka bisa selalu terancam, baik dari para bajak laut ataupun dari warga sipil yang menginginkan hadiah bounty. Kemudian ancaman keempat adalah dari para bajak laut generasi baru yang sudah sangat dekat dengan harta One Piece. Oke, lanjut kita beralih ke Amazon Lily. Di sini Relic dan Saki sedang melakukan diskusi penting mengenai nasib suku Kuja ke depannya. Sebagai mantan Ratu Kuja, Saki merasa punya tanggung jawab untuk kelangsungan hidup suku Kuja. Setidaknya saat ini Amazon Lily terancam oleh dua hal. Pertama, ancaman yang datang dari angkatan laut. Ya, setelah gelar Shichibokainya dicabut, Hancock dan para suku Kuja menjadi incaran para marinir. Sebelumnya, Koby dan beberapa wakil admiral datang untuk menangkap Hancock. Bahkan saat itu Kuroike juga ikutan nyampah dalam pertempuran tersebut. Beruntung Relic datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Hancock. Tentu suku Kuja akan lebih dalam bahaya jika yang datang adalah setingkat admiral yang membawa pasukan lebih banyak lagi. Kemudian ancaman kedua datang dari berita Vegapunk mengenai adanya banjir besar yang akan menenggelamkan sebagian besar dunia One Piece. Jika itu benar, maka banjir setinggi 200 meter tersebut akan mengancam Amazon Lily. Ya, dengan kedua pertimbangan itulah Relic dan Saki meminta Hancock dan seluruh rakyat Kuja untuk mengungsi sementara ke pulau raksasa Elbaf. Relic pun bisa mengatakan bahwa selain Elbaf adalah pulau yang sangat besar, di sana juga ada teman baiknya dulu, yaitu Skopper Gaban, sang pemakan gunung. Tentu keberadaan Gaban bisa ikut melindungi para suku Kuja. Terlebih lagi Gaban ini dikenal dengan julukan Menteri Cinta, yang tentunya akan dengan senang hati melindungi para wanita dari suku Kuja. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1143 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin Atoa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya, dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!